Kenapa kita bisa merinding tiba-tiba? Apakah itu tandanya ada sesuatu yang gak terlihat di sekitar kita? Atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Dalam bahasa Inggris, merinding dikenal sebagai goosebumps. Tapi tahukah kamu, istilah medis dari merinding adalah kutis anserin atau sering juga disebut horipilasi. Namun kutis dan anser memiliki dua kata yang berbeda. Kutis artinya kulit dan anser yang berarti angsa. Dari pernyataan tersebut, kenapa kulit kita bisa seperti kulit angsa? Ternyata merinding adalah reaksi dari sistem saraf simpatik kita. Saat otot kecil di kulit yang disebut pili erector berkontraksi, maka folikel rambut kita itu bisa terangkat. Dan efeknya, bulu-bulu halus di tubuh kita bakal terlihat berdiri. Ini alasannya kenapa kulit kita bisa disebut seperti kulit angsa. Faktanya reaksi merinding ini nggak hanya manusia yang punya. Beberapa hewan kayak landak atau kucing juga bisa melakukan hal yang serupa. Misalnya landak akan menggembungkan durinya saat akan merasa terancam. Begitu juga dengan kucing, ia akan menaikkan bulunya kalau ada musuh yang pengen ngajak berantem. Pada ribuan tahun yang lalu, pas nenek moyang kita memiliki bulu yang lebih lebat, merinding bisa membantu ngejagain tubuh mereka agar tetap hangat. Bulu yang berdiri akibat merinding ini bisa menciptakan lapisan udara yang menjebak panas tubuh. Yang sayangnya di zaman sekarang fungsi ini nggak terlalu efektif untuk manusia modern karena cuaca yang makin panas sehingga bulu dan kulit dari manusia modern berevolusi menjadi lebih tipis. Sebenarnya ada banyak faktor yang buat kita itu bisa merinding, antara lain karena kedinginan, ngerasa takut, atau bahkan terharu. Ini semua karena pili erektor kita diaktifkan oleh sistem saraf simpatik yang merespon berbagai rangsangan, mulai dari suhu, emosi, hingga ancaman. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba kamu merasa merinding pas lagi di tempat sepi, atau lagi dengerin lagu favorit kamu, dan juga pas lagi nonton adegan film yang menyentuh. Karena fenomena ini gak hanya soal dingin atau horor, tapi juga tentang emosi dan motivasi. Karena apa? Ya, karena sistem saraf simpatik kita merespon berbagai rangsangan. Buat kamu yang mungkin belum tahu, ada penelitian terbaru di jurnal Cell tahun 2020 yang menemukan hubungan menarik antara merinding dan juga pertumbuhan rambut. Emang kayak gimana hubungannya? Nah, hubungannya saraf yang mengaktifkan pili erector ternyata juga terhubung ke sel induk folikel rambut. Artinya, merinding bisa jadi mekanisme untuk membantu pertumbuhan rambut, terutama hewan yang berbulu tebal. Bagi manusia, merinding juga sedikit membantu kita merasa lebih hangat pas udara lagi dingin. Walaupun efeknya nggak sebesar pas kita lagi ditemenin sama orang yang kita sayang. Namun dibalik itu ada sisi lain dari merinding. Dalam kasus yang langka, merinding bisa menjadi tanda gangguan seperti epilepsi lobus temporal atau gangguan sistem saraf simpatik. Tapi kamu jangan khawatir karena ini jarang terjadi. Menariknya ada istilah skin orgasm, tapi bukan yang aneh-aneh karena ini sering dikaitkan dengan merinding saat mendengar musik yang luar biasa indah. Sensasi ini dikenal sebagai frisson dalam bahasa Prancis yang artinya getaran atau gigil. Di banyak budaya, salah satunya di negara tercinta kita, merinding ini sering dikaitkan dengan kehadiran roh atau sesuatu yang mistis. Bahkan beberapa cerita rakyat menganggap kalau bulu kuduk berdiri itu sebagai pertanda kalau ada makhluk gaib yang ada di dekat kita. Tapi tenang aja, karena kita tahu semua itu punya dasar ilmiahnya. Jadi lain kali kalau kamu tiba-tiba merinding, itu bukan berarti pasti ada hantu di dekat kamu. Tapi bukan berarti juga kita menolak 100% hal itu, karena bisa jadi beneran ada hantu di depan atau di belakang kamu. Dan kesimpulannya, merinding adalah respon alami tubuh kita. Dari evolusi nenek moyang, reaksi emosional, hingga potensi membantu regenerasi rambut. Merinding lebih dari sekedar tanda takut atau dingin. Ini adalah salah satu cara tubuh kita beradaptasi dengan lingkungan dan emosi. Kalau menurut kamu, apakah merinding itu selalu dikaitkan dengan hal gaib? Dan kalau kamu pengen ngebahas hal lain lagi tentang sains dan alam semesta, langsung aja kamu tulis di komen. Dan kalau kamu ngerasa channel ini bermanfaat, langsung kamu subscribe dan share video ini ke teman kamu. Sampai jumpa lagi di video cari tahu selanjutnya, tempatnya kita belajar ilmu dengan santai. Bye-bye.